Jakarta. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari geomorfologi. Nah, tentunya mungkin teman-teman pernah mendengar istilah geomorfologi yang secara harfiah dia berasal dari kata geo, morfo, dan logos. Artinya adalah ilmu yang menguraikan tentang bentuk bumi dengan sasaran utama yaitu relief permukaan bumi. Ada berbagai macam definisi dari geomorfologi. Ini menurut para ahli, ini adalah dua-duanya ini adalah ahli geomorfologi. Yang pertama menurut Verstappen dan yang kedua adalah menurut Van Zuidam. Kalau menurut Verstappen, geomorfologi itu adalah ilmu pengetahuan tentang bentuk lahan, kemudian pembentuk muka bumi. Nah, baik yang ada di atas maupun di bawah permukaan laut. Kemudian menekankan pada apa? Menekankan pada asal mula perkembangan, baik di masa yang datang, maupun di masa serta kaitannya dengan konteks lingkungan. Nah, kemudian yang satu adalah menurut Van Zuidam. Menurut Van Zuidam, pengertian geomorfologi ini adalah studi mengenai bentuk lahan, kemudian proses-proses yang mempengaruhi pembentukannya, serta menyelidiki hubungan antara bentuk, proses, serta tatanan dalam keruangannya. Nah, pada intinya, geomorfologi itu adalah suatu ilmu yang mengkaji atau menguraikan tentang bentuk muka bumi. Nah, yang menjadi sasaran itu adalah relief utama permukaan bumi. Nah, itu pun baik yang ada di atas maupun ini tadi ya, bentuk lahan. Kemudian apa sih yang menjadi aspek utama kajian bentuk lahan? Nah, ini harus selalu diingat-ingat ya. Ketika kita mempelajari geomorfologi, kita harus selalu mengingat 4 poin penting ini. Yang pertama adalah morfologi. Kemudian yang kedua adalah morfogenesis. Yang ketiga adalah morfokronologi. Dan yang terakhir adalah morfoaransemen. Nah, untuk penjelasannya akan kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu morfologi. Mempelajari apa sih morfologi ini? Nah, morfologi di sini dia mengkaji seluk-beluk permukaan bumi. Nah, itu dibagi menjadi 2. Jadi, kajian morfologi ini sendiri dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah morfografi dan yang kedua adalah morfometri. Nah, apa sih bedanya? Bedanya kalau morfografi itu dia bersifat deskriptif. Nah, kemudian kalau morfometri itu dia bersifat kuantitatif. Jadi ada bedanya ya. Jadi secara general, morfologi itu dia mengkaji bentuk atau seluk-beluk permukaan bumi. Nah, kemudian dibagi lagi menjadi 2, yaitu morfografi dan morfometri. Nah, untuk lebih mudahnya, ini contohnya ya. Nah, contoh yang kuantitatif atau morfometri itu apa? Contohnya adalah misalnya faktor kemiringan lereng atau beda tinggi. Nah, ini biasanya disajikan dalam bentuk angka. Misalnya beda tinggi antara titik A dan juga titik B, di mana misalnya titik A itu ketinggiannya adalah elevasi atau ketinggiannya itu misalnya 2500 misalnya mdpl. Kemudian titik B dia ketinggiannya misalnya 1800. Nah, berapa sih beda tinggi antara titik A dan titik B? Nah, itu biasanya kan dikuantitatifkan. Kemudian kemiringan lerengnya itu berapa persen atau berapa derajat. Nah, kalau yang kualitatif itu dia lebih deskriptif tadi ya. Nah, maknanya adalah di sini sebagai kesan konfigurasi permukaan bumi. Contoh misalnya kalau kita melihat lereng, itu ada datar, landai, miring. Nah, itu adalah morfografinya. Nah, kalau morfometri itu tadi misalnya kemiringan lereng suatu tempat misalnya 5 sampai dengan 8%. Nah, jadi kemiringan lereng ini bisa disajikan dalam bentuk persen, bisa juga disajikan dalam bentuk derajat. Nah, kalau yang secara
morfografinya, tadi kan morfometrinya ya. Nah, secara morfografinya itu adalah kesan konfigurasi. Jadi bisa dikatakan tadi misalnya reliefnya datar, kemudian juga cembung, cekung, atau mungkin kemiringan lerengnya landai. Nah, seperti itu. Jadi ada perbedaan antara morfografi dan morfometri. Tetapi keduanya itu merupakan bagian dari morfologi. Jadi kalau kita mengkaji seluk-beluk permukaan bumi, nah itu adalah kita mempelajari mengenai morfologi. Kemudian kedua adalah morfogenesis. Nah, genesis, kalau kita berbicara genesis itu kan berarti ada kaitannya dengan waktu. Nah, di sini morfogenesis itu menekankan pada apa? Menekankan pada perubahan suatu bentuk lahan. Baik itu dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang panjang. Nah, itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh tenaga endogen maupun tenaga eksogen. Nah, apa sih tenaga endogen itu? Tenaga endogen itu tenaga yang dipengaruhi dari dalam bumi. Kemudian kalau eksogen itu yang dipengaruhi dari luar ya, atau faktor eksternal. Contoh yang dipengaruhi tenaga endogen itu adalah bentuk lahan asal proses vulkanik, ya, di mana proses pembentukan gunung api itu adalah yang tadinya akibat tumbukan antar lempeng tektonik yang menujam, kemudian bisa menghasilkan jalur-jalur gunung api. Nah, kalau yang kita ketahui di Indonesia ini kan merupakan jalur Ring of Fire, di mana dia memanjang dari Sumatera, Jawa, Bali, Lombok sampai ke kalau ke kita lihat di peta itu dia sampai ke Sulawesi, Maluku. Nah, itulah Ring of Fire. Itu adalah jalur karena di Indonesia ini merupakan pertemuan antara 3 lempeng ya. Kemudian kalau eksogen, tenaga eksogen itu adalah faktor eksternal. Nah, salah satu contoh bentuk lahan yang termasuk atau dipengaruhi oleh tenaga eksogen itu adalah bentuk lahan asal proses aeolin. Nah, itu nanti akan saya jelaskan juga. Bentuk lahan aeolin tuh kenapa bisa dikatakan eksogen? Nah, karena dia dipengaruhi oleh kekuatan angin. Nah, nanti akan lebih lanjut saya jelaskan. Kemudian ketiga adalah morfokronologi. Nah, kalau tadi kita berbicara genesis itu ada kaitannya dengan waktu. Nah, kalau kronologi, morfokronologi itu berarti ada kaitannya dengan evolusi pertumbuhan bentuk lahan. Nah, bentuk lahan ini tuh juga mengalami suatu pertumbuhan gitu. Nah, ada fase-fasenya, ada beberapa fase yang harus dilalui sehingga bentuk lahan itu dapat diketahui asal prosesnya. Apakah dia asal proses vulkanik, apakah dia asal proses struktural atau denudasional. Nah, di sini juga ada urutan dan juga umur pembentuknya. Kemudian dia dikaitkan dengan proses yang bekerja padanya. Maksudnya di sini adalah proses yang bekerja di sini tuh apakah proses erosi, transportasi, atau sedimentasi. Nah, jadi di sini morfokronologi itu lebih dikaitkan pada evolusi pertumbuhan suatu bentuk lahan serta urutan dan umur pembentuknya. Kemudian keempat adalah morfoaransemen. Nah, kalau di sini morfoaransemen itu dia cenderung berkaitan dengan kondisi lingkungan. Jadi di sini kita berbicara mengenai hubungan kondisi geomorfologi dan juga lingkungannya. Kemudian hubungan antara bentuk lahan dan unsur-unsur bentang lahan lainnya seperti apa misalnya ada struktur tanah, air, vegetasi dan juga penggunaan lahan. Nah, geomorfologi itu tuh dalam analisis kajian ilmu geografi itu semacam menjadi sebuah kunci. Misalnya untuk menganalisis perencanaan tata guna lahan atau penggunaan lahan. Nah, itu kita harus tahu dulu nih kondisi geomorfologinya seperti apa. Misalnya lagi untuk perencanaan spasial kewilayahan. Nah, kita harus tahu dulu nih kondisi geomorfologinya seperti apa. Kemudian dikaitkan dengan kebencanaan. Nah, ini bahkan dalam kaitannya kebencanaan ini menjadi sebuah kunci juga. Selain itu, selain di bidang kebencanaan juga
bisa dikaitkan dengan analisis sumber daya wilayah atau sumber daya alam. Jadi potensi sumber daya alam apa sih yang terdapat di salah satu bentuk lahan itu? Nah, itu yang harus kita kuasai. Jadi sebagai seorang geograf ya, kita harus benar-benar menguasai kondisi geomorfologi suatu wilayah. Nah, nanti di semester selanjutnya kalian akan belajar nih tentang survei pemetaan geomorfologi ya, dan itu akan menambah bekal kalian mengenai pengetahuan tentang geomorfologi. Kemudian kan, nah di sini bentuk lahan itu berbicara mengenai relief, kemudian struktur dan proses di masa sekarang tentunya itu tidak pernah lepas dari pengaruh tenaga geomorfologi yang bekerja pada apa? Litologi penyusun dalam skala ruang dan waktu tertentu. Nah, selain tadi, jika kita berbicara geomorfologi, itu juga ada kaitannya dengan litologi penyusunnya atau batuan penyusunnya. Nah, misal nih, bentuk lahan asal proses vulkanik. Dia tuh litologinya tersusun atas batuan apa saja ya. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah penciri gitu. Kemudian formasi batuannya apa saja. Nah, itu juga. Jadi dia tidak pernah lepas dari litologi penyusun yang bekerja dalam skala ruang dan waktu. Nah, ini mohon maaf. Nah, ini dia. Ini adalah perbukitan struktural, perbukitan Batur Agung ya namanya. Ini ada di daerah memanjang dari Bantul sampai ke Wonosari. Nah, tadi membentuk dinding alam berupa bidang patahan atau istilahnya adalah escarpment. Kemudian, nah ini tadi perbukitan Batur Agung yang ada di citra tadi ya, yang membujur dari ujung pesisir Parangtritis ke utara hingga perbukitan Candi Boko di daerah Prambanan. Kemudian kalau dia membelok lurus ke timur itu melewati Kabupaten Klaten hingga Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, makanya saat gempa yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2006 itu banyak wilayah yang rusak tuh ya di daerah ini ya, yang mengalami kerusakan cukup parah karena itu merupakan jalur patahan di daerah Kabupaten Bantul, Klaten. Nah, itu merupakan daerah yang cukup parah karena itu merupakan jalur patahan. Dan jika terjadi gempa, biasanya akan mengalami kerusakan yang lebih parah dibandingkan yang lainnya. Selain juga dekat dengan pusat dari gempanya itu sendiri ya tentunya. Kemudian, lahan yang ketiga itu adalah bentuk lahan solusional atau pelarutan ya. Nah, di sini bentuk lahan solusional itu berasal dari metamorfosis aktivitas pelarutan. Didominasi oleh apa? Oleh batuan sedimen organik dan juga terumbu karang. Kemudian di sini ada, jadi kalau di bentuk lahan solusional itu yang khas itu adalah batuannya itu didominasi oleh batuan limestone atau gamping ya, yang membentuk topografi karst dengan berbagai keunikan fenomenanya. Nah, ini banyak terdapat di daerah perbukitan karst Gunung Sewu atau di daerah rangkaian perbukitan selatan Jawa tadi di daerah Gunung Kidul ya. Nah, ada beberapa bentukan-bentukan yang bisa kita identifikasi di daerah solusional. Di antaranya adalah kerucut karst, kemudian lembah karst, kemudian ufala, kemudian telaga karst atau biasanya bahasanya namanya adalah dolin ya. Kemudian ada yang namanya lubang pelarutan. Nah, ini nanti kalian akan lebih banyak dapat penjelasan ketika sudah mengambil mata kuliah geomorfologi. Nah, ini tadi lokasinya ada di Kabupaten Gunung Kidul, di daerah rangkaian perbukitan karst Gunung Sewu. Kemudian bentuk lahan yang keempat adalah denudasional. Nah, sebenarnya dalam aspek geomorfologi, bentuk lahan denudasional itu adalah bentukan yang paling akhir. Karena tadi kan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ada fase-fase. Jadi kalau berbicaranya tuh ada sebuah fase, ada suatu bentuk lahan itu dia akan mengalami tiga fase, yaitu stadia muda, dewasa, dan tua. Sama ya dengan kehidupan manusia, yaitu dimana manusia itu kan mengalami sebuah proses mulai dari anak kecil, kemudian di tahap
bayi mungkin ya, di tahap anak-anak, dewasa, kemudian sampai ke tua. Nah, begitu juga dengan ketika kita mempelajari geomorfologi. Nah, itu dia ada 3 stadianya, ada stadia muda, dewasa, dan juga tua. Nah, ketika dalam mempelajari atau menganalisis bentuk lahan denodasional ini, dia itu merupakan salah satu bentuk lahan yang sudah mengalami proses penelanjangan permukaan bumi. Jadi kalau diibaratkan tuh dia sudah berada pada yang umur sangat tua, atau ya tadi jika bahasa dalam geomorfologinya tuh sudah berada pada stadia tua. Nah, mengapa bisa demikian? Ya karena dia sudah mengalami proses pelapukan batuan yang berumur sangat tua gitu kan. Batuan itu lama-kelamaan kan dia akan mengalami lapuk. Nah, setelah lapuk dia akan hancur. Nah, apa namanya, proses-proses tersebut bisa memicu proses erosi dan juga yang namanya gerak massa batuan. Nah, ciri-ciri dari bentuk lahan denodasional itu apa? Salah satunya atau beberapa diantaranya adalah adanya gerakan tanah atau mass movement, kemudian longsor lahan, kemudian jatuhan batuan pada daerah lereng kaki perbukitan dan juga pegunungan yang terjal. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa kajian geomorfologi itu bisa menjadi kunci untuk kajian beberapa bidang dalam geografi. Ada di bidang perencanaan wilayah, kemudian di bidang kebencanaan, kemudian di bidang sumber daya alam. Nah, jadi ini kalau untuk dikaitkan dengan bencana, kalau di Indonesia itu biasanya bentuk lahan yang sering mengalami bencana longsor. Nah, karena apa? Ya tadi, karena proses pelapukan batuan yang berumur sangat tua, sehingga proses yang berlangsung di sana itu adalah erosi, gerak massa batuan, nah semacam itu. Dan juga biasanya berada di daerah dengan lereng-lereng yang kondisinya itu terjal. Nah, kalau di Jogja itu banyak terdapat contoh di daerah perbukitan Menoreh, Kulon Progo. Selain di Kulon Progo itu juga terdapat struktural. Nah, di sana campuran ya antara struktural dan juga denodasional. Nah, itu dia. Kemudian selanjutnya adalah bentuk lahan yang kelima adalah bentuk lahan asal proses fluvial. Nah, fluvial ini dipengaruhi oleh apa? Fluvial ini dipengaruhi oleh aktivitas aliran sungai. Nah, kalau di Jogja sendiri itu dikontrol oleh 2 sungai utama. Jadi di daerah istimewa Yogyakarta ini terdapat 2 sungai utama, yaitu Sungai Progo dan Sungai Opak. Sungai Progo itu ada di bagian mana? Ada di sebelah barat daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian Sungai Opak itu ada di bagian timurnya. Nah, 2 sungai inilah yang menjadi pengontrol dari bentuk lahan asal proses fluvial yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kemudian macam-macamnya itu ada apa saja? Yang pertama tuh ada dataran aluvial, kemudian ada dataran banjir, ada yang namanya tanggul alam atau natural levee, kemudian gosong sungai atau point bar, kemudian ada yang namanya kipas aluvial. Nah, kalau untuk contohnya itu sebagian besar kota Jogja dan juga daerah Bantul itu merupakan bentuk lahan asal proses fluvial. Kemudian selanjutnya adalah bentuk lahan marin. Bentuk lahan marin ini dipengaruhi atau diakibatkan oleh apa? Yaitu oleh aktivitas gelombang ya yang ada di daerah pantai. Nah, membentuk kompleks bentuk lahan yang tersusun atas pantai bergisik ya. Pantai bergisik itu seperti apa? Mungkin yang udah pernah datang ke Pantai Parangtritis ya, besok deh kalau udah nggak ada persebaran virus corona ini sudah berhenti. Nah, saatnya nanti kita melihat secara real ya macam-macam bentuk lahan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini. Nah, contohnya itu adalah beting gisik. Ini biasanya terdapat di pinggir-pinggir pantai itu ya. Kemudian ada cekungan antar beting gisik atau swall. Kemudian lagun. Nah, kalau ini mungkin sudah banyak istilahnya kalian dengar ya. Nah, ini contohnya ada di daerah Gunung Kidul juga dan juga di daerah pantai sepanjang Parangtritis. Nah, itu contoh beberapa bentuk lahan asal proses marin. Kemudian yang ketujuh adalah bentuk lahan eolin. Diakibatkan oleh aktivitas angin. Bentuk lahan ini tuh merupakan sebuah fenomena yang alam yang unik. Jadi tidak semua wilayah itu bisa memiliki bentuk lahan
asal proses eolin. Nah, salah satunya itu ada di daerah istimewa Yogyakarta juga. Terdapat yang namanya sand dunes atau gumuk pasir. Mungkin kalian sudah sering dengar ya istilahnya. Yang sekarang ini kondisinya sudah memprihatinkan karena gumuk pasir yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya yang ada di daerah sekitar kawasan pantai di Parangtritis dan pantai Depok itu ya, itu tuh sudah banyak mengalami kerusakan karena apa ya? Karena tentunya ulah manusia. Itu nanti bisa jadi satu bahasan tersendiri deh. Nanti itu ada kaitannya sama perencanaan tata guna lahan juga, kemudian pariwisata juga dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya ya, jadi di daerah pesisir Parangtritis dan Parangkusumo itu di daerah muara Sungai Opak di Kabupaten Bantul. Antropogenik ya, tadi yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Tentunya bentuk lahan antropogenik ini akibat dari apa? Manifestasi atau bentuk perkembangan budaya manusia gitu kan. Sebuah kota, sebuah wilayah itu kan mengalami perubahan karena aktivitas manusia. Kemudian yang ke-9 adalah bentuk lahan organik. Dipengaruhi oleh apa sih bentuk lahan organik ini? Bentuk lahan organik ini dipengaruhi oleh aktivitas organisme. Organisme yang berada di pantai ya. Ada pantai terumbu karang atau coral reef, kemudian ada rataan terumbu karang. Jadi ini rataan terumbu karang tuh reflect. Ada nih kalau misalnya kalian besok nih udah selesai masa pandeminya nih, bisa nih jalan-jalan di daerah pantai di daerah Gunung Kidul itu bagus banget. Itu dia banyak terdapat rataan terumbu karang atau reflect ya. Kemudian terbangun oleh aktivitas hewan dan tumbuhan sebagai pembentuk terumbu karang. Nah, ini contoh pantainya ada di Kukup, Krakal, Sunda, Sepanjang, Dri, dan Siung. Dan ini tuh semua pantainya menawan dan indah banget untuk dikunjungi. Berhubung kita belum bisa ke lapangan, jadi sementara lihat fotonya dulu secara virtual dulu ya. Bersabar, semoga nanti pandemi ini segera berakhir dan kita bisa mengeksplor potensi keindahan atau bentuk ciptaan yang maha kuasa dan sambil belajar geomorfologi yang begitu indahnya ya. Ini adalah contoh bentuk lahan vulkanik. Ini adalah foto Gunung Api Merapi. Di mana ini kalau tadi saya katakan ada kubah lava, kerucut parasiter dan lain sebagainya itu ada di puncaknya ini. Kemudian ini adalah bentuk lahan struktural, ini ada di daerah Bantul. Ini adalah perbukitan struktural tadi ya. Kemudian ini adalah sungainya. Kemudian nah, ini adalah solusional. Contohnya ini adalah yang dinamakan telaga atau dolin ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara bentuk lahan asal proses solusional, itu kan tadi pembentuk utamanya itu adalah batuan gamping ya, akibat adanya proses pelarutan. Nah, sering banget kita dengar bahwa salah satu permasalahan atau bencana yang muncul di daerah solusional itu adalah kekeringan. Nah, padahal sebenarnya bentuk lahan solusional itu tuh memiliki potensi air tanah yang sangat besar, tetapi dia banyak tersimpan atau banyak menjadi air tanah karena kan daerah ini banyak terdapat gua-gua dan juga sungai bawah tanah. Nah, karena tadi jenis batuannya itu yang mudah meloloskan air ketika terjadi hujan, maka dia akan tersimpan menjadi sungai bawah tanah. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Ini adalah bentuk lahan dolin ya, yang ada di daerah di daerah bentuk lahan asal proses solusional. Kemudian ini adalah salah satu contoh peristiwa longsor yang terjadi pada bentuk lahan denudasional. Nah, ini kalau misalnya kita lihat kan, ini dia lerengnya terjal, kemudian batuan-batuannya sudah lapuk, sehingga ketika ada faktor pemicu, salah satu diantaranya adalah hujan ya. Jadi longsor itu juga merupakan bencana sekunder atau bencana yang bisa timbul atau terjadi setelah bencana primernya gempa bumi. Jadi ketika ada bencana primer gempa bumi, itu juga ada bencana sekundernya itu yang bisa dimungkinkan adalah bencana longsor. Nah, selain juga bencana longsor itu
dipengaruhi oleh adanya kejadian intensitas hujan yang sangat tinggi. Jika suatu wilayah dengan kemiringan lereng yang terjal, kemudian jenis batuan yang mudah lapuk, nah terjadi hujan yang sangat tinggi, intensitasnya sangat tinggi, maka sangat dimungkinkan untuk terjadi bencana longsor. Nah, ini biasanya menjadi penciri untuk daerah bentuk lahan asal proses denodasional. Karena tadi ada gerakan mass movement atau pergerakan massa batuan yang sangat tinggi. Nah, ini bentuk lahan Salperservovia. Ini di Jogja juga nih, ini daerah Mangunan nih. Ini adalah yang namanya tadi, ada istilahnya gosong sungai atau point bar. Nah, yang berkelok ini namanya dia adalah meander sungai. Ini adalah meander ya, teman-teman ya. Seperti apa ya? Seperti kelokan gitu. Mungkin kalau yang aslinya daerah Kalimantan itu banyak banget kalau ngelihat dari foto udaranya atau citra satelit daerah Kalimantan itu banyak banget terdapat meander. Nah, itu merupakan salah satu ciri sungai yang sudah berada di stadia tua. Kemudian ini bentuk lahan marin yang tadi saya sampaikan. Nah, ini namanya adalah tebing atau cliff, tebing terjal. Ini di Pantai Parangtritis. Bayangin aja ya sekarang di pantai dulu. Nah, besok kita sama-sama ke sana. Kemudian ini aeolin. Nah, yang tadi saya sampaikan, bentuk lahan aeolin adalah gumuk pasir yang ada di sekitaran Pantai Parangtritis dan juga Pantai Depok dan Parangkusumo. Ini dia semacam ini. Kemudian ini kalau tadi saya berbicara antropogenik, kita contohkan adalah daerah istimewa Yogyakarta, di mana kota Jogja ini merupakan perubahan yang sangat cepat dari segi perkembangan bentuk-bentuk tanya. Nah, kalau ini yang organik ya. Nah, ini adalah ini yang masuk tadi rataan terumbu karang atau flat reef ya tadi ya. Flat reef. Ini contohnya ada di Gunung Kidul. Nah, komponen penyusun bentuk lahan itu ditentukan oleh apa? Oleh perbedaan relief atau morfologinya. Kemudian yang kedua adalah struktur dan proses geomorfologi. Kemudian material penyusun atau litologi dan juga waktu atau kronologi. Nah, kalau kita mengambil poin penting dalam komponen penyusun bentuk lahan itu ditentukan oleh apa? Ada 3 tadi ya, morfologi atau perbedaan reliefnya, kemudian struktur dan proses geomorfologi yang berlangsung, dan yang ketiga adalah material penyusun atau litologi dan juga kronologinya. Nah, ada satu lagi nih kunci dalam belajar geomorfologi. The present is the key to the past. Jadi apa yang terjadi sekarang itu merupakan kunci apa yang terjadi di masa lampau gitu. Jadi kalau misalnya terdapat bentuk lahan struktural gitu. Nah, yang terjadi di masa lampau itu apa? Oh, ternyata yang terjadi di masa lampau itu adalah adanya penujaman tadi ya, subduction zone atau tumbukan antar lempeng tadi, sehingga mengakibatkan daerah